warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisis Aspek Ekonomi, Sosial, dan Budaya dalam Studi Kelayakan Bisnis yang dibimbing oleh dosen pengampu, yaitu oleh Ibu Sulastri SE MSI. Baiklah, saya akan memperkenalkan nama rekan-rekan saya. Yang pertama yaitu saya sendiri, nama saya yaitu Putra Priyo Jisupa Jepanka. Yang kedua Sri Muamala Wartini. Yang ketiga Ferry Fadli. Yang keempat Novita Ramadhani. Yang kelima Nurul Ersyah Putra. Baiklah, kepada Sri Muamala dipersilakan untuk mempresentasikan. Terima kasih untuk waktunya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang apa itu aspek ekonomi. Sebelum saya masuk dalam aspek ekonomi, sedikit saya akan menjelaskan apa itu SKB atau studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis merupakan studi yang mengkaji secara komprehensif dan mendalam tentang kelayakan sebuah usaha dan memberi manfaat bagi pihak yang terkait dengan usahanya. Langsung saja, saya akan menjelaskan apa itu aspek ekonomi. Ya, aspek ekonomi yang merupakan faktor yang sangat penting. Jika aspek ekonomi sedang membaik dan sektorial yang sedang dijalankan juga membaik, maka permintaan produk dan konsumsi masyarakat juga meningkat. Dalam aspek ekonomi, cukup banyak data makro yang tersebar di berbagai media yang secara langsung maupun tidak langsung dapat dimanfaatkan oleh perusahaan. Data makroekonomi tersebut banyak yang dapat dijadikan sebagai indikator ekonomi yang dapat diolah menjadi informasi penting dalam rangka studi kelayakan bisnis. Misalnya PDB, investasi, inflasi, kurs valuta asing, kredit perbankan, anggaran pemerintah, penganggaran pembangunan, perdagangan luar negeri, serta neraca pembayaran. Dalam aspek ekonomi pun terdapat dua dampak negatif dan positif. Dampak positif dari aspek ekonomi yang pertama, meningkatkan ekonomi rumah tangga. Yang kedua, menggali mengatur sumber daya alam. Dan yang ketiga, meningkatkan perekonomian pemerintah. Dan yang terakhir, pengembangan wilayah. Adapun dampak negatif dari aspek ekonomi adalah yang pertama, eksplorasi sumber daya yang berlebihan. Dan yang kedua, masuknya pekerja dari luar negeri yang mengurangi kesempatan atau peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Baiklah, terima kasih. Saya akan melanjutkan tentang aspek sosial. Tujuan utama perusahaan adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Suatu perusahaan sebagai lembaga sosial, sebuah perusahaan memiliki tugas-tugas melaksanakan bermacam-macam kegiatan dalam waktu bersamaan. Contohnya manufaktur bahan-bahan baku, distribusi ke pasar, dan lain. Dua, perusahaan sosial yang kompleks. Misalnya pemecatan karyawan karena berbagai alasan seperti karyawan yang mabuk-mabukan atau perusahaan mengalami kerugian. Tindakan seperti ini akan mengakibatkan terganggunya keseimbangan dalam bidang sosial dan kompleks di perusahaan. Tiga, perubahan dalam masyarakat pluralistik, yaitu masyarakat pluralistik sebuah kehidupan berbagai kelompok yang mempengaruhi lingkungan sosial dalam mendapatkan harapan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam hal ini hendaklah biasanya memiliki manfaat sosial yang diterima oleh masyarakat, seperti membuka lapangan kerja yang baru, melaksanakan ahli teknologi, meningkatkan mutu hidup, dan pengaruh positif. Dan adapun dampak negatif dan positif dari aspek sosial. Dampak sosial dengan adanya satu proyek atau investasi meliputi yang pertama komponen demografi, dan yang kedua komponen budaya, dan yang ketiga kesehatan masyarakat. Adapun dampak negatifnya, yang pertama perubahan gaya hidup, budaya, adat istiadat, dan struktur sosial lainnya. Yang kedua meningkatnya kriminalitas. Baiklah, saya akan menjelaskan aspek sosial budaya. Aspek sosial budaya merupakan faktor yang menjadi
sangat penting karena hasil produk dan jasa kita wajib memperhatikan akan masyarakat setempat karena masyarakat memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Kepedulian dan perhatian akan aspek budaya menjadi sangat penting untuk kelangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Adapun dampak positif dan negatif dari studi kelayakan bisnis. Dampak positif yang terjadi pada sosial budaya dengan adanya studi kelayakan pada suatu bisnis. Yang pertama yaitu kepuasan konsumen. Yang kedua, kebutuhan terpenuhi. Dan yang ketiga, adanya lapangan pekerjaan. Yang keempat, pemerataan tenaga kerja. Yang kelima, tingkat pendapatan produk meningkat. Yang keenam, terjadinya pertumbuhan penduduk. Yang ketujuh, warisan budaya. Yang kedelapan, terjadinya kerjasama antar bisnis. Adapun dampak negatif dari studi kelayakan bisnis, yang pertama adalah kesehatan masyarakat dan yang kedua kriminalitas meningkat. Kesimpulan, aspek ekonomi, sosial, dan budaya merupakan suatu pengaruh yang akan terjadi dengan adanya perusahaan, khususnya di bidang perekonomian masyarakat, bidang sosial kemasyarakatan, serta budaya masyarakat. Setiap usaha yang dijalankan akan memberikan dampak positif dan negatif bagi berbagai pihak. Bagi masyarakat, adanya investasi ditinjau dari aspek ekonomi yang akan memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatan. Sedangkan bagi pemerintah akan memberikan pemasukan berupa pendapatan baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya perlu ditelaah apakah keberadaan suatu proyek atau usaha akan memberikan manfaat secara ekonomi dan sosial kepada berbagai pihak atau sebaliknya. Dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya juga harus memperhatikan lingkungan dengan tujuan menghindari pencemaran lingkungan dan mudahnya terserang bibit penyakit terhadap masyarakat sekitar. Dan usaha ataupun bisnis industri harus mampu melakukan tindakan kriminalitas terhadap usaha itu sendiri. Jadi, apabila suatu usaha atau bisnis memperhatikan hal-hal demikian dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya, maka usaha itu layak. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya perwakilan dari kelompok 8 minta maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.